Pembahasan RUU TNI jadi polemik. RUU TNI kian jadi sorotan setelah sejumlah aktivis menggeruduk rapat pembahasan yang digelar di sebuah hotel mewah pada akhir pekan lalu. Banyak yang bertanya-tanya, apa urgensi rapat pembahasan RUU TNI sampai mesti digelar di hotel mewah pada akhir pekan? Lagi rame nih, jadi bahasan soal revisi Undang-Undang TNI yang dikait-kaitkan dengan dwi fungsi ABRI. Nah, netizen tambah geram gara-gara di tengah efisiensi DPR justru rapat soal RUU TNI di Hotel Bintang 5. Pas weekend pula. Apa sih urgensinya? Kita diskusi, bahas ini. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Sejumlah aktivis berupaya menggeruduk ruang rapat panitia kerja antara DPR dan Kementerian Pertahanan di hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat. Poster berisi kritik dibentangkan. Mereka protes pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Ini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus difungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Aksi geruduk itu berbuntut panjang. Satpam hotel itu akhirnya lapor polisi. Rapat itu menuai protes keras karena tidak hanya digelar saat pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi, tetapi juga karena proses revisinya dinilai tertutup dan terkesan terburu-buru. Nah, kekhawatiran ini dibantah langsung oleh Wakil Ketua DPR RI. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya itu rapat diadakan terbuka dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Nah, emang apa aja sih poin-poin yang jadi kontroversi? Jadi gini, di pasal 47 ada penambahan jumlah kementerian dan lembaga sipil yang bisa dijabat prajurit TNI, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Hasil pembahasan Panja DPR bertambah 1 institusi lagi, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Dari 10, kini total ada 16 kementerian dan lembaga yang bisa diisi prajurit aktif TNI. Kemudian pasal 53 soal batas usia pensiun prajurit TNI. Usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama diperpanjang menjadi 53 hingga 55 tahun. Sementara usia pensiun perwira menjadi 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat. Kemudian pasal 3 soal kedudukan TNI. Di ayat 2, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Nah, RUU TNI ini dikait-kaitkan dengan dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Apa sih sebenarnya dwi fungsi ABRI itu? Jadi dwi fungsi ABRI ini memiliki 2 fungsi, sebagai kekuatan militer Indonesia dan juga berperan dalam pemerintahan dan kehidupan politik, sosial, serta ekonomi. Kemudian puncaknya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dwi fungsi ABRI ini dihapus dan direformasi dengan TNI. Tagar tolak RUU TNI kini menggema di media sosial. Terbaru muncul petisi untuk menolak kembalinya dwi fungsi ABRI melalui revisi Undang-Undang TNI. Lebih dari 7.000 orang sudah menandatangani. Nah, saya juga diskusikan soal revisi Undang-Undang TNI dengan pengamat militer. Begini katanya.
Bagi saya ketika ada yang beredar ya, ada draft terakhir itu udah menunjukkan memang adanya kompromi gitu ya, adanya kompromi antara DPR dan pemerintah. Satu komprominya adalah yang pertama adalah mereka sama-sama sepakat ingin menggolkan dengan segera pembahasan undang-undang ini. Itu kompromi yang pertama. Sehingga kemudian tidak heran kemudian ada banyak kritik, kenapa kok di hotel gitu ya, sampai di weekend gitu. Itu adalah bukti kompromi yang pertama. Itu satu. Kedua, kompromi yang lain adalah ketika pasal-pasal itu. Gitu ya. Jadi pasal-pasal itu DPR juga ternyata tidak mempermasalahkan kok keputusan dan kebijakan politik negara itu dihapus. Padahal itu kan sebenarnya mengurangi kewenangan mereka. Walaupun mereka bilang gitu penjelasannya nanti hal-hal yang substansif harus dikonsultasikan sama DPR. Bukan. Ini kan awalnya itu mengikat gitu ya. Pasal 7 itu mengikat, kebijakan keputusan politik negara itu udah mengikat gitu. Tapi kenapa kok DPR malah setuju untuk melepas kewenangan itu? Nah, itu kan juga jelas itu kompromi. Gitu. Ketiga, soal tidak adanya mekanisme untuk mewajibkan harus mengundurkan diri, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya udah nggak mundur, terus siapa mau beri sanksi? Netizen jadi ketar-ketir kan, karena kalau misalkan revisi Undang-Undang TNI ini disahkan, artinya TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan keamanan negara saja, tetapi juga akan terlibat dalam pemerintahan. Apa benar ini jadi kembali menghidupkan dui fungsi ABRI? Kalau menurut kalian gimana? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.